Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia Allah, atas kemuliaan Allah, atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita masih diperjumpakan dalam kesempatan kali ini. Dan pembahasan kajian rutin dari serial Tibbun Nabawi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengobatan mata dari sisi kedokteran Islam, dari sisi kedokteran modern dan Tibbun Nabawi. Banyak hal yang Nabi sampaikan ketika kita bahas, sekian banyak segudang hikmah ilmu yang bisa kita kupas, yang sebenarnya Nabi SAW mewasiat kepada umatnya, baik dalam perkara agama juga perkara dunia. Dan perkara dunia dalam hal ini terkait dengan kesehatan. Rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata ini tentunya adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kenikmatan itu wajib untuk disyukuri, bukan dikufuri. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri dia akan lengket pada kita, bahkan akan bertambah. Tetapi nikmat itu jika tidak disyukuri, dikufuri, farrat, maka nikmat akan melarikan diri. Allah ciptakan mata kepada kita, itu adalah nikmat. Wujud syukur kita atas mata yang Allah ciptakan pada diri kita adalah dengan apa? Di antaranya kita bersyukur dengan apa? Dengan hukum-hukum syukur. Di antara hukum syukur yaitu alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Ya, di antara wujud syukur dengan apa? I'tiqad bil jinan. Dengan hati kita mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya lisan saja, bukan hanya di ujung bibir dan lidah saja, tetapi di hati kita juga. Dan di antara wujud syukur, rukun yang ketiga dari syukur adalah mendatangi perintahnya dan menjauhi larangannya, menambah ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Kalau sudah diberi nikmat, tapi mata yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, yang ketika di siang harinya berjumpa dengan makhluk khalayak umum, dengan saudaranya kaum muslimin, ketika hendak bermaksiat dia bisa ngerem. Ya, sebagaimana dikatakan para ulama, la takun nafsaka ma'an nas al-quds wa fi khalwatika al-quds. Jangan jadi wa fi khalwatika al-iblis. Jangan jadikan diri kalian ketika berkumpul dengan khalayak umum, dengan manusia, kalian sok suci. Ketika kalian berdiri sendiri, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kalian seperti iblis. Nasallallahu alaihi, jangan sampai. Dan ini kadang terjadi pada diri kita. Di hadapan manusia sok menjauhi maksiat. Ketika berduaan dengan Allah di kegelapan malam, kadang jiwa kita bermaksiat. Nah, wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun
tahu pandangan-pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Allah tahu. Ya, rahimahullah, organ mata ini yang merupakan nikmat dari Allah tidak dimiliki oleh organ yang lainnya. Mata, kalau ada hujan, nggak perlu pakai wiper. Mata, kalau ketika musim panas, nggak perlu dia pakai AC. Nggak seperti badan kita. Mata, kalau ada debu, nggak perlu dibersihkan pakai vacuum cleaner. Ada air mata otomatis keluarkan debu. Mata, kalau ketika musim dingin, nggak perlu pakai jaket. Mata, kalau dia nyelam, walaupun nggak pakai kacamata renang, dia masih bisa melihat apa yang di bawah sungai atau di bawah lautan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala rahimahullah jami'an. Ini organ mata yang nggak dimiliki oleh organ yang lainnya. Jutaan sel ada di mata. Ya, jutaan sel ada di mata. Ya, dan Allah jaga mata ini. Ya. Jika ada orang saja kurang cairan mata, maka dia akan mengalami gangguan pada mata. Ketika ada debu tapi cairan mata tidak keluar, apa yang terjadi? Akan sering terjadi perlukaan pada mata. Debu tadi akan menyebabkan luka karena tidak ada air mata. Ini ekstrem kiri. Ekstrem kanan, air mata berlebihan sehingga mengganggu aktivitas dia. Makanya Allah jadikan mata kita normal di tengah-tengah. Ya, kapan dia keluar air mata ketika dibutuhkan. Nah, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah jami'an. Nabi SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita, ya, hal-hal yang untuk menjaga kesehatan mata. Hal-hal untuk menjaga kesehatan mata. Di antaranya juga disebutkan oleh kedokteran Arab klasik. Ya, apa yang sudah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menjelaskan terkait dengan infeksi mata. Dalam bahasa ilmu kedokteran Arab klasik, bahasa yang dipakai bukan bahasa infeksi. Kalau ada konjungtivitis, kita sebutnya infeksi. Tapi istilah mereka sebutkan apa penyebab infeksi pada mata? Ternyata penyebabnya adalah perut kita. Ada apa perut dengan mata? Sudah dibahas oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Begitu pula Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang selanjutnya. Ya, ada apa? Kok mata sakit mata yang disalahkan perut? Nah, sakit mata yang disalahkan pola makan. Mata minus plus yang disalahkan pola makan. Ya, glaukoma yang disalahkan pola makan. Rabun senja yang disalahkan pola makan. Ternyata sudah dibahas oleh kedokteran Arab klasik. Rahimahullah jami'an. Pada kasus salah satunya yang ingin kita sebutkan, kasus ar-ramad. Ar-ramad yaitu kalau bahasa Indonesianya diartikan dengan konjungtivitis, ya, konjungtivitis. Yang mana dia ini sebagai gangguan pada mata pada konjungtifannya, pada konjungtiva pada mata. Nah, kemudian bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebabnya ramad, ya, sebabnya sakit mata adalah, ini beliau sebutkan dalam yaitu Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Imam Bukhari juga menyebutkan bab al-ithmit wal kahl min ar-ramad, bab celak batu ithmit
dan bercerak dengannya ketika kena konjungtivitis. Nah, jadi intinya kalau mengobati penyakit jangan mengobati simptom, simptomnya saja jangan mengobati gejala. Ketika ada orang demam, cukup dikompres. Padahal cari yang penting sebab demamnya apa. Orang demam bisa karena kurang cairan. Orang demam bisa karena terlalu lelah. Orang demam bisa karena diare. Orang demam bisa karena ada infeksi. Orang demam banyak sebabnya. Ya, cari sebabnya, jangan obati simptomnya saja. Seperti kasus mata, jangan cuma diobati seandainya misal cukup dikasih antibiotik tetes mata dengan segala macam mereknya, kadang minum, kalau matanya gatal, infeksi disertai gatal, berarti dikasih ya NSAID atau dikasih dengan anti alergi misal. Padahal mengobati sebab menurut kedokteran, mengobati penyakit ini menurut kedokteran adalah pasti dicari penyebabnya. Penyebabnya apa? Ternyata perut kita. Sama, ada orang sakit mah, pergi ke sinse yang termahir, bahkan sedunia. Pergi ke akupunkturis termahir sedunia, ke dokter spesialis penyakit dalam sedunia, herbalis termahir sedunia, ya, terapis mahir sedunia. Tapi mungkin dalam hitungan masa tertentu sakit mahnya sembuh, GERD-nya sembuh, ya, sembuh dalam masa kapan? Bisa jadi 2 pekan sembuh, 1 bulan sembuh, 2 bulan sembuh, balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena dia belum mengobati sebab. Apa sebabnya? Salah pola makan. Sakit mata juga gitu, karena salah pola makan. Keringat bau karena salah pola makan. Panu kadas kurang karena salah pola makan. Keputihan karena salah pola makan. Sampai ujungnya kena tumor dan kanker, salah pola makan. Alhamdulillah, salah satu saudara kita ya langsung datang cerita, alhamdulillah kata dia, saya kena gangguan apa? Ganglion, ya, bengkak yang sesuai jalurnya saraf. Kadang bukan benjol satu, benjolnya sesuai jalurnya saraf. Subhanallah, dia takut dioperasi. Akhirnya cuma mengamalkan pola makan yang benar. Pola makan itu bisa dari apa? Adab makan yang benar. Pola makan dimaksudkan dengan apa? Mengkombinasi makanan yang benar. Pola makan yang dimaksudkan apa? Menjauhi pantangan-pantangan. Subhanallah, dalam hitungan sekitar 2 pekan bengkaknya sudah hilang. Dan ini termasuk kategori tumor. Ya, subhanallah, ajaib. Setelah saudara-saudara kita rahimani wa rahimakumullah, ya, mereka satu demi satu testimoni. Ada yang matanya minus kalau melihat matahari silau, kalau melihat komputer dan gadget ketika kerja matanya kabur. Hanya hitungan beberapa hari pakai celak batu ismit yang akan kita baca ini, alhamdulillah sembuh. Dan pola makan dibetulin. Pola makan dari dalam, batu ismit dari luar. Masya Allah. Banyak sekali. Ada juga kasus-kasus yang epilepsi ayam yang tadinya sering kejang, membetulkan pola makan, alhamdulillah benar. Bahkan yang autis sifatnya panas, pola makannya apa? Lawannya kasih terapi makanan minuman yang sifatnya dingin, alhamdulillah. Yang tadinya tidak bisa konsentrasi untuk belajar, tahap pertama hanya hitungan 1-2 pekan, 15 menit sudah bisa duduk belajar tanpa gaduh dan bisa konsentrasi, diajak ngobrol sudah nyambung. Haji. Ini rahimahullah jami'an. Ya, di Arab pun Anda belum tentu mendapati kitab khusus membahas panas dan dingin. Di Indonesia terlebih belum ada kitab membahas khusus panas dingin, apa manfaatnya, larinya kemana, belum dibahas. Nah, maka sebenarnya ini adalah mutiara ilmu di bidang kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah
kedokteran Arab klasik di masa lalu. Ya, contohnya ini Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas kenapa sebabnya infeksi mata, konjungtivitis. Ya, beliau bahas bahwasanya ar-ramad konjungtivitis sebabnya adalah sababuhu insibabu ahadil akhraqi aw abkharati tas'adu minal ma'idati ila dimaghi fa in dafa'a ila al-khayashin ahdatha az-zukam wa ila al-'ain ahdatha ar-ramad wa ila al-liha wal minkharain ahdatha al-khannan bil kha' al-mu'jam wan nun aw ila as-sadr ahdatha an-nazalah aw ila al-qalb ahdatha ash-shawtha wa in lam yanhadir wa talaba tu'adan falam yajid ahdath as-suda' kama taqaddam. Kata ya, wa in lam yanhadir wa talaba nufadan aw nafadan falam yajid ahdath as-suda' kama taqaddam. Nah, kata beliau rahimahullah, apa sebabnya sakit mata? Beliau bahas sebabnya sakit mata konjungtivitis. Biasanya konjungtivitis ciri-cirinya apa? Mata merah, gatal, kemudian berat, lengket, kadang tidur kotoran, ketika tidur bangun keluar kotoran mata. Kemudian kata beliau, apa sebabnya konjungtivitis ini? Sebabnya adalah menumpuknya salah satu campuran au abkhara atau uap yang naik ke lambung. Berarti dari mana? Dari usus naik ke lambung, kemudian naik ke kepala. Ajib. Teorinya unik dan aneh. Dan ini memang terjadi. Sudah mereka uji coba. Mereka nggak punya laboratorium, mereka nggak punya endoskopi, mereka nggak ada alat USG, nggak ada MRI, tapi mereka masya Allah dokter termahir di masanya adalah kedokteran Arab klasik. Ya, sampai ketika sudah terjadi peperangan Romawi, Tatar, banyak kitab-kitab kedokteran Arab yang dirampok, dicuri, ada yang sebagainya dibuang ke laut sampai air laut warnanya hitam karena tinta-tinta, sehingga mulailah terputus di situ ilmu kedokteran Arab klasik. Sehingga yang mahir sampai sekarang kedokteran Barat, Eropa, Cina, kedokteran Arab sampai sekarang sudah tertinggal jauh. Di masa itu adalah jaya-jaya kedokteran Islam, masya Allah. Mereka sebutkan bahwasanya sakit mata kenapa? Menumpuknya campuran. Campuran di sini maksudnya campuran panas ketemu panas. Makanan yang panas ketemu panas sering berulang. Ingat, kombinasi panas ketemu panas bukan haram, bukan makruh, jangan salah paham. Ada orang yang overklaim, ya wajibnya makan menu panas dan dingin. Kalau panas ketemu panas nanti haram atau makruh, ini overklaim. Siapa yang ngomong? Enggak ada yang ngomong kayak demikian. Halal. Cuma kalau Anda praktekkan panas ketemu dingin, itu lebih sempurna untuk tubuh Anda. Kalau panas ketemu panas, sebagaimana sudah kita sampaikan, al-yawma uhilla lakum at-thayyibat, kata Allah. Pada hari itu telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib. Yang thayyib-thayyib tidak halal-halal. Tapi jangan sampai salah paham. Makanan halal ketemu halal, enggak menimbulkan penyakit. Halal kok, ini salah paham. Halal ketemu halal bisa menimbulkan penyakit kalau Anda terlalu sering mengkombinasi halal ketemu halal yang sifatnya panas ketemu panas sering berulang. Nah, dan di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia juga paham ilmu kedokteran. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Syafi'i juga mahir dalam ilmu kedokteran. Ya. Kemudian kurun ke-7 Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Muflih, mereka juga mahir ilmu kedokteran. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir, juga paham ilmu kedokteran. Sampai dia sebutkan dalam ayat yang disebutkan wa kana mizajuhu zanjabila. Dalam ayat yang lain kafura. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir apa? Ini menunjukkan di surga nanti ada makanan yang sifatnya dingin dan ada panas. Zanjabila jahe sifatnya panas. Kafura tanaman pepohonan yang sifatnya dingin.
Kata Ibnu Katsir, untuk apa panas dingin? Ternyata masih ada di surga. Liya'tadila al-amr, biar tetap seimbang. Masya Allah. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka makanan yang menumpuk, satu jenis makanan yang menumpuk ini, atau akan timbul abkhara itu uap, angin, uap, karena kelembapan, panas ketemu panas lembab, ya, lembab panasnya numpuk, sehingga apa? Akan naik uap panas ini ke lambung. Kalau dia numpuk di lambung, Anda akan sering sendawa, perut sering kembung. Kalau kemudian naik dari lambung naik ke kepala, apa yang terjadi? Kalau di kepala larinya uap ini ke hidung, ala khayashin, ke hidung, ya, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar akan terjadi zukam, pilek, influenza, Pseudomonas aereus banyak terbang di udara. Virus terbang di udara, itu haknya mereka, jangan dilarang. Bakteri terbang di udara, haknya mereka. Virus banyak, ya, nggak harus corona saja. Ada influenza, ada bakteri Pseudomonas aereus banyak. Tatkala hidung ini kelembapan di perut, uapnya itu naik ke atas, kemudian naik ke kepala, larinya ke hidung, hidung jadi lembab. Lembab itulah sarangnya virus, sarangnya bakteri. Gak heran kalau sering pilek. Kalau pilek sering dikasih obat untuk anti pileknya, anti alerginya. Itu bukan hakikatnya obat, itu hanya mengobati gejala. Anda belum mengobati sebab penyakit. Apa sebab? Perut kita. Masya Allah, teori yang ajaib, ya. Kata beliau rahimahullah, kalau ke hidung, larinya sudah bilang zukam. Kenapa? Hidung lembab. Lembab ini disukai virus sama sukai bakteri. Belum lagi kalau malamnya masih ada yang suka hidung kita. Siapa? Setan. Setan tidurnya di hidung, ala khayashubihim, ya. Belum lagi telinga. Kalau tidur, setan kencing di telinganya manusia, biar gak dengar suara adzan. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa in fa'in dafa ila al-'ain ahdatha ramat. Kalau sudah naik dari lambung naik ke kepala, kalau tadi ke hidung, ternyata sekarang ada ke mata, maka timbullah kasus konjungtivitis. Sakit mata ternyata menurut teori kedokteran Arab klasik adalah karena perut kita. Karena apa? Perut kita, ya, ke mata, matanya jadi ikut lembab, bakteri terbang, virus bakteri terbang, mereka cari tempat-tempat yang lembab. Paru juga demikian. Kalau uap ini banyak ke kulit jadi lembab. Jangan salahkan jamur. Saya kena tinea mormoris, ya, kena kadas. Ada yang satu lagi, saya kena tinea versicolor, kena paru. Apa sebabnya, dok? Sebabnya jamur, ya. Sebenarnya Pak Dokter harus menyalahkan pasiennya. Sebabnya Anda, Pak. Kenapa? Nah, pola makan Anda yang salah. Karena pola makan yang sering panas ketemu panas, naik ke kulit lembab, jamur terbang di mana-mana, punya hak asasi untuk terbang. Dan di mana dia hinggap? Tatkala dia menemukan media yang lembab, sudah dari kulitnya lembab, pakai baju sehari sekali ganti, keringetan dan ganti, pakaian kerja dipakai sholat, ya, gaya hidupnya sudah nggak sehat, ya, habis dari pasar keringetan, baju yang keringetan dipakai sholat, ya, lembab-lembab lagi, yang kerja kaos kaki sudah bau sholat, ini mendolimi saudaranya, bau keringatnya, bau kakinya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rahimahullah, obatnya apa? Pola makan. Keringat bau, yang disalahkan apa? Ini gara-gara keringat saya harus pakai roll-on. Roll-on itu bahaya. Coba baca isinya roll-on. Di ketiak ada titik
titiknya jantung. Coba kalau bahan-bahan ini diserap ke titiknya jantung, bakal berimbas ke jantung. Ya, obatnya apa? Perbaiki pola makan kita biar keringat ketiak juga nggak bau. Demikian rahmatullah. Sering makan panas ketemu panas, bikin keringat bau, ketiak bau. Juga demikian kaum wanita sering terjadi keputihan. Saya berobat ke sana kok belum sembuh, yang balik lagi keputihan. Berapa hari lalu ada yang konsul, saya keputihan terus ya nggak sembuh. Salahnya Anda pola makan yang salah. Ya, kalau sudah makan panas dingin, hormon normal, kondisi tubuh normal, keputihan akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru saja ada yang SMS pulang. Ya, variasi kasusnya, masya Allah. Ujungnya resepnya saya cuma satu: pola makan yang terbaik. Perlu herbal, jauhi pantangan, lakukan ini dan itu. Hanya 4 poin kita sampaikan. Semua kasus. Barusan ada kasus ibu-ibu ya sudah lama nggak haid, kemudian kista ini betul-betul nempel pada rahim. Ya, baru diperbaiki pola makan 2 hari. Karena kasus ini sifatnya panas, kasih herbal yang 1 herbal saja sifatnya dingin. Barusan SMS, alhamdulillah, baru minum 2 liter herbal, sembuh dengan izin Allah. Apa yang perlu berarti perut kita? Makanya kata Al-Harith bin Kaldan, wa kana fil ma'idatu ra'sudda wal hilyatu ra'suddawa. Dan perut itu adalah sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Berkata Hippocrates, bapak kedokteran Romawi, dia katakan, jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau enggak, Anda akan menjadikan obat sebagai menu makanan Anda. Makan loss control, ya, nggak ada handbrake, nggak ada, makan semua masuk, ya, loss. Ketika sudah punya kolesterol, darah tinggi, kencing manis, ya, punya migrain, punya vertigo, punya kasus makanya akhirnya apa? Datang ke dokter herbalis, datang sono kemari, akhirnya apa? Dikasih obat resep sak kresek, 1 plastik, 1 kantong, suruh minum. Akhirnya apa? Obat jadi menu makanan dia. Nah, Ibnu Qayyim juga mengatakan amharul atibba alladzina yu'alijuna al-marad bit-ta'am. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan dan minuman. Ya, ijabah dawa. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau makan pikir, ini makanan ini manfaat untuk saya enggak? Ya. Nah, panas dingin sangat manfaat, mengobati penyakit sekaligus menjaga apa? Tubuh tetap kondisinya di tengah, termasuk sistem endokrin. Dan ini rahimahullah jami'an. Ini prinsip, ya, bahwa makanan itu sangat penting. Ya, makanan itu sangat penting. Kemudian kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kalau seandainya uap tadi naik ke al-liha, liha itu ufula, anak lidah, bahasa Jawanya intil-intil. Makanya Nabi SAW ketika makan paha kambing yang sudah diracuni wanita Yahudi, adapun salah satu sahabatnya langsung meninggal. Disebutkan kenapa meninggal? Karena pembuluh darah aortanya pecah. Ya, adapun Nabi waktu itu berhenti makan. Ya, kenapa berhenti makan? Karena daging tadi bicara. Ini mukjizat. Daging tadi ngasih info kepada Nabi bahwasanya dia sudah diracuni. Dan itu kehendak Allah. Dan kemudian Allah munculkan lagi efek racun 3 tahun kemudian sampai menyebabkan wafatnya. Sampai para sahabat melihat tanda-tanda Nabi keracunan di lihanya, di endel-endelnya, di anak ludahnya terlihat tanda keracunan. Biasanya warnanya biru kehitaman. Itu ciri-ciri kalau orang keracunan. Dan Nabi sudah kelihatan ada efek racun masih tersisa di tubuh Nabi SAW. Cuma dihilangkan dan dimunculkan kembali oleh Allah 3 tahun kemudian. Dan di sini kalau uap ini naik ke liha, ya, ke anak lidah, wa min kharain ini ada lubang yang masuk sampai ke hidung. Ya.
akan terjadi khannan. Apa khannan? Yaitu suara seperti permisi. Ya, seperti itu. Ada masalah di jalur daerah tadi min kharai. Bahkan juga bisa menyebabkan ngorok. Bisa menyebabkan apa? Ngorok. Ya. Au ila sadr, kalau ternyata dari perut ke lambung naik ke paru-paru akan menyebabkan nazlah. Apa itu nazlah? Infeksi saluran pernafasan atas atau akut. Bisa bronkitis, bisa pneumonia, bisa bronchopneumonia, bisa asma, gangguan apa? Pernafasan. Terjadi infeksi kenapa? Paru-parunya lembab. Dia ngisep udara. Ya. Dia ngisep udara. Termasuk kalau kita sering makan menu makanan panas dingin, tubuh kita lembab, paru-paru lembab, hidung lembab, hati-hati. Kalau sudah ada virus COVID nyebar, hati-hati. Sering kena flu, virus COVID. COVID seperti influenza. Cuma dia dari jenis influenza virusnya, cuma dia dengan serangannya yang sangat dahsyat, saking akutnya bisa membunuh. Ya, tentunya apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia masuk ke hidung. Lembab masuk ke hidung, kenapa? Karena hidungnya lembab. Kebanyakan uap. Kenapa? Pola makannya sering panas ketemu panas. Hidungnya lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab, sudah bersarang di situ. Subhanallah. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan, COVID ini bukan virus yang baru. Disebutkan dalam sejarah Islam sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah sekitar tahun 425 Hijriah atau tepatnya 1001 Masehi di kota Baghdad di negeri Irak terjadi wabah dikenal dengan nama Al-Khawaniq. Wabah yang ciri-cirinya menyebabkan orang yang terkena wabah ini sulit bernafas. Oksigen sulit masuk ke paru-paru karena tenggorokannya sudah banyak lendirnya. Paru-paru juga demikian lembab. Ini disebutkan 425 Hijriah, 1001 Masehi. Dalam sejarah Islam ada wabah semisal gejala corona. Ya, sampai waktu itu di kota Baghdad dalam hitungan 1 bulan yang meninggal 90.000 jiwa, hanya satu kota. Dan waktu itu endemi bukan pandemi. Nah, ini diantaranya rahimahullah jami'an. Maka apa? Subhanallah, pola makan kita harus kita perhatikan. Nah, pola makan kita perhatikan. Ternyata perut kita ini punya peran penting. Makanya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang hendak dia makan. Ini ajaran dari Allah. Kalau manusia mau makan, lihat apa yang dia makan. Ulama diantaranya menafsirkan, yaitu hendaknya mereka mentadaburi makanan yang dia makan ternyata bisa bikin kuat. Makanan yang dia makan ternyata membantu proses tumbuh kembang. Sebagian ulama menafsirkan, hendaklah dia melihat makanan yang dia makan, apakah makanan itu akan bikin dia sehat atau bikin dia sakit. Nah, Nabi SAW mempraktekkan ayat ini. Ketika Nabi melihat makanan seperti dalam riwayat hadis Maimunah radhiyallahu anha yang sudah kita sebutkan berulang-ulang, ada daging kadal Arab lahmu dabbin dihidangkan. Nabi bertanya, daging apa ini? Ya, lahmu dabb. Kemudian Nabi tidak mau makan. Sahabat bertanya, aharamuhu? Apakah haram daging ini ya Rasulullah? La, laisa biharam, innama huwa laisa bi ardi qaumi. Daging ini gak haram, cuma gak ada di kaumku. Sehingga Nabi gak mau makan. Karena gak biasa dimakan Nabi. Kalau gak biasa dimakan Nabi, dia paksa makan, maka akan menimbulkan penyakit, gangguan pada keseimbangan tubuh. Memaksa memakan sesuatu yang tidak dimakan, yang tidak disukai, itu tidak dilakukan Nabi. Nabi gak suka seperti demikian. Ya, Nabi gak suka demikian. Makanya apa? Nabi bertanya. Disebutkan dalam ayat, jika dia makan sesuatu yang dia tak suka, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Contohnya apa? Dalam perkara agama,
bisa-bisa dia akan mencela makanan. Sebagaimana hadits Abu Hurairah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ta'amun qad in ishtahahu akala wa illa taraka. Nabi enggak pernah mencela makanan. Kalau suka langsung dimakan, kalau enggak diam, enggak usah makan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, cukup seseorang mengatakan kok makanan ini asin, itu sudah mencela makanan. Makanya Nabi nggak mau makan kalau nggak disuka, khawatir mencela. Dalam perkara agama, dalam perkara dunia, bisa jadi kalau dia makan yang nggak dia suka, bisa jadi ada reaksi mual, muntah, demam, alergi, diare, ya, gangguan masalah pertahanan tubuh dia. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya, ya. Ini saya bisa sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.